Ini polanya sama dengan SD, SMP, SMA ya Ibu Bapak. Yang membedakan nanti alokasi waktu, lalu ada penguatan. Nah ini yang kebaruannya selanjutnya di SDLB. Next slide, yaitu penguatannya adanya terkait dengan mata pelajaran program kebutuhan khusus. Ada 5 program kebutuhan khusus, ada yang memang punya hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, dan hambatan lainnya sudah kita siapkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Jadi sekarang diperkuat bagaimana mengoptimalkan siswa untuk belajar melalui mata pelajaran program kebutuhan khusus. Nah, kalau sebelumnya sebagai capaian pembelajarannya pendidikan khusus itu dibedakan antara yang punya hambatan intelektual dan tidak mempunyai hambatan intelektual. Nah, sekarang nih Bapak, kalau sebelumnya dibedakan berdasarkan ketunaan, nah sekarang sebagai capaian pembelajaran dibedakan berdasarkan hambatan intelektual dan yang tidak punya hambatan intelektual. Yang tidak punya hambatan intelektual bisa menggunakan capaian yang reguler, yang mempunyai hambatan intelektual disediakan sesuai yang saat ini kami siapkan. Dan kebaruannya mulai dari SDLB, SMPLB, dan SMLB itu adanya mata pelajaran program kebutuhan khusus. Slide selanjutnya di kelas 2, kelas 3, slide selanjutnya slide selanjutnya di SDLB ya, ini sama ada mata pelajaran program kebutuhan khusus. Nama mata pelajarannya bersama dengan di SD. Slide selanjutnya, lalu di SMPLB, nah sama ya dari segi struktur ada pembelajaran intra dan proyek. Slide selanjutnya ada mata pelajaran program kebutuhan khusus, dan mulai SMP karena kita ketahui ini perlu dikuatkan terkait keterampilannya, maka di SMPLB dan di SMALB itu ada kelompok keterampilan. Kita sudah menyiapkan 20 jenis keterampilan yang diambil, yang dapat dipilih oleh siswa. Nah ini ada kelompok keterampilan mulai tata busana, tata boga, dan lain-lainnya yang sesuaikan dengan SKP 3PD-nya juga. Nah kita sudah menyiapkan 20 mata pelajaran dari kelompok keterampilan yang dapat dipilih untuk siswa mulai dari SMPLB termasuk nanti dilanjutkan ke SMALB. Slide selanjutnya, jadi kebaruannya untuk di SMPLB dan di SMALB adanya satu terkait dengan mata pelajaran program kebutuhan khusus, dan untuk kelompok keterampilan ini yang berbeda dengan di jenjang pendidikan formal yang di SD, di reguler SD dan SMP, di mana kalau untuk SMPLB dan SMPLB ini ada terkait dengan penguatan terkait keterampilan. Slide selanjutnya, lanjut terus. Slide selanjutnya ini untuk pendidikan khusus di SMLB sama tadi sudah jelaskan kebaruannya adanya terkait mata pelajaran program kebutuhan khusus dan juga adanya terkait dengan keterampilan. Di SMK, Ibu Bapak, di SMK ini juga di dalam penetapannya kita sudah melakukan penataan ulang spektrum keahlian. Saat ini sudah ditetapkan spektrum keahliannya ada 10 bidang keahlian dan diturunkan ke dalam 50 program keahlian. Dan kita juga sudah menetapkan konsentrasi keahliannya. Jadi ada penataan spektrum keahlian disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Dan saat ini pun untuk seluruh kurikulumnya sudah kita siapkan juga untuk konsentrasi keahlian yang diselenggarakan untuk 3 tahun dan juga yang diselenggarakan untuk yang 4 tahun. Jadi nanti ada spektrum keahlian untuk bidang dan program keahlian yang ditetapkan di dalam Kemennya, dan turunannya terkait dengan konsentrasi keahlian sudah kita tuangkan di dalam keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen. Slide selanjutnya. Pak Yogi, mohon izin mengingatkan waktu 15 menit lagi ya Pak. Baik, terima kasih. Untuk struktur kurikulum SMK ini sama Ibu Bapak, ada intra dan ada project. Slide selanjutnya, di mana di dalam struktur kurikulum SMK ini ada kelompok mata pelajaran umum dari sejak kelas 10 dan ada kelompok mata pelajaran kejuruan. Kelompok mata pelajaran umum ini kompetensinya sama dengan SMA. Jadi agama, Pancasila, bahasa Indonesia, PJOK, sejarah, seni,
dan muatan lokal ini capaian pembelajarannya itu sama dengan SMA. Baru nanti ada kelompok kejuruan. Selanjutnya di kelas 10 ada beberapa mata pelajaran dari kelompok kejuruan, yaitu mulai dari matematika, bahasa Inggris. Nah, ini matematika, bahasa Inggris ini kita simpan di kelompok kejuruan agar nanti dalam pembelajarannya dikontekskan sesuai juga dengan program-program keahliannya. Jadi yang mungkin pariwisata, konteks matematika banyak dikaitkan dengan kepariwisataannya. Begitu pula bahasa Inggris pada saat di pariwisata ya mungkin peristilahan, penggunaan kalimat, kata, dan bahasa Inggrisnya bisa disesuaikan dengan konteks kepariwisataannya. Lalu di seluruh siswa akan mempelajari juga informatika dan proyek ilmu pengetahuan dan sosial, proyek IPAS. Nah, yang nanti kecahasannya untuk di SMK adanya dasar-dasar program keahlian. Nah, ini Bapak untuk di SMK ini yang perlu kami sampaikan. Untuk tahun ajaran 2021 kemarin di SMK Persatuan Bulan seluruhnya masih mengacu kepada Kepmen 476. Mulai tahun ajaran baru untuk SMK ini seluruhnya baik SMK PK maupun yang jalur mandiri akan mengacu ke kurikulum Merdeka ini. Ini ada pembaharuan, terutama dasar-dasar program keahlian. Sebelumnya, kemarin di SMK PK yang dijalankan tahun 2021, ajaran 2021 ini, alokasi waktu untuk program dasar-dasar program keahlian itu 6 jam. Nah, sekarang rata-rata 6 jam per minggu. Nah, sekarang alokasi waktunya itu menjadi 12 jam. Jadi meningkat 100% dibandingkan kemarin yang di SMK PK. Sehingga tahun ajaran baru, dasar-dasar program keahlian alokasinya sesuai dengan kurikulum mereka. Jadi mulai tahun ajaran baru, baik SMK PK, baik kurikulum jalur mandiri, sekolah yang menggunakan jalur mandiri akan mengacu kepada Kemendikbud 56 ini terkait struktur kurikulumnya. Nah, ini untuk di SMK, dan kita yang kemarin proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan Budaya Kerja menjadi mata pelajaran, sekarang posisinya sama dengan SMA. Dia bagian alokasi beban mengajarnya di dalam mata pelajaran, tapi dalam pelaksanaannya adalah digabung. Jadi ini pembaruan untuk di SMK. Jadi yang SMK PK tahun ajaran baru akan menyesuaikan dengan struktur terbaru ini. Di kelas 11, bisa di slide selanjutnya, di kelas 11, Ibu Bapak, di kelas 11 ini nanti kelompok mata pelajaran sama, ada kelompok umum dan ada kelompok kejuruan. Slide selanjutnya, di kelompok kejuruan, Ibu Bapak nanti akan mulai kalau kelas 10 mempelajari dasar-dasar program keahlian, baru di kelas 11 nanti akan mulai sesuai konsentrasi keahlian. Alokasi waktunya juga cukup banyak, dan ini juga di kelas 11 nanti siswa akan mulai belajar mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan. Lalu ada juga mata pelajaran pilihan yang dimungkinkan diambil oleh para siswa. Nah, ini konsentrasi keahliannya sudah kita tetapkan, ada 128 konsentrasi keahlian yang dapat diambil oleh siswa, nanti disesuaikan. Ada konversifikasinya. Jadi kalau kemarin di kurikulum 2013 ada 146, nah ini sudah kita tata menjadi 126, sesuai juga dengan konsentrasi keahlian bidang dan programnya. Ini untuk SMK sudah kita siapkan untuk usia. Next slide. Untuk program 3 tahun dan program 4 tahun. Ini program 3 tahunnya. Next slide. Untuk kelompok umum ini, untuk kelompok kejuruan ini, nah ini alokasi waktunya ada di kelas 12, di SMK ini ada mata pelajaran PKL. Kebaharuannya lagi adalah di SMK ini PKL, ini yang dihitung sebagai mata pelajaran, dan tentu bisa dihitung sebagai beban mengajar guru, yang alokasi waktunya cukup banyak. Next slide. Untuk program 4 tahun, kelompok mata pelajaran umumnya ini sama, lalu untuk kelompok kejuruannya, slide. Ini ada beberapa yang diperkuat ya, terutama memperkuat bahasa Inggris dan matematika untuk di kelas 12. Next slide. Ini Bapak ya, jadi untuk program 4 tahun nanti akan diperkuat. Untuk kelompok umumnya itu tidak ada ya, tapi yang ada nanti adalah mata pelajaran kelompok kejuruan, memperkuat matematika dan bahasa Inggris, serta waktu untuk PKR lebih banyak. Dan ada juga kelompok kejuruannya ini alokasinya cukup banyak, ada 1.300 yang usia untuk yang program 4 tahun. Selanjutnya,
di SMA, Ibu Bapak, sama dengan di SMP selanjutnya. Di SMA ini fasenya terbagi menjadi dua, yaitu fase E dan di fase F, di mana untuk fase E ini ada 1 tahun ya, dan untuk di fase F itu 2 tahun. Jadi untuk fase itu sebenarnya direncanakan awal tiap 2 tahun, namun kita ketahui di SMP itu kan belum tentu seluruh siswa SMP itu melanjutkan, sehingga di SMP itu kita tarik ke kelas 9, dan di fase E ini sesuai rencana di fase E-nya di kelas 10 dan di fase F di kelas 12. Untuk struktur sama ada kegiatan intra dan proyek yang kurang lebih alokasi waktunya 30%. Nah, Ibu Bapak, nanti di SMP ini di kelas 10 siswa akan mengambil mata pelajaran yang sama. Jadi perubahannya yang mungkin agak banyak itu di kurikulum, di struktur kurikulum SMA. Kalau di kurikulum 2013, sejak kelas 10 siswa akan diarahkan terhadap minat tertentu, minat IPA, minat IPS, minat bahasa. Nah sekarang Ibu Bapak, siswa di kelas 10 akan mempelajari dulu mata pelajaran yang sama, baru nanti di kelas 11 akan diarahkan mengambil pilihan-pilihan mata pelajaran. Slide selanjutnya. Ini bisa diperhatikan Ibu Bapak, kalau di kelas E tadi siswa mengambil mata pelajaran minat semuanya, nanti mulai di kelas F, di fase E, siswa akan mengambil di kelompok umumnya itu sama, di kelompok mata pelajaran umumnya sama. Namun siswa nanti akan mengambil pilihan-pilihan mata pelajaran sesuai yang tersedia di beberapa kelompok mata pelajaran. Slide selanjutnya. Nah ini Bapak di kelas 10 tadi sudah dijelaskan, siswa akan mengambil sama mata pelajarannya, agama Islam, agama Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, dan Hindu pilih sesuai agamanya. Lalu pendidikan Pancasila sama, lalu bahasa Indonesia, matematika, lalu ada mata pelajaran IPA di kelas 10-nya, itu Ibu Bapak siswa belum dikelompokkan ke subjek-subjek tertentu, tapi mengambil mata pelajarannya IPA yang terdiri di dalamnya ada fisika, kimia, biologi, yang mungkin nanti diambil mata pelajaran ini bisa jadi diajarkannya. Seperti saat ini ada fisika kimia sendiri-sendiri, bisa juga terintegrasi sebagai mata pelajaran IPA atau bisa diajarkan sistem blok. Begitu pula mata pelajaran IPS. Lalu ada bahasa Inggris, PJOK, informatika, lalu seni dan muatan lokal. Nah kalau Ibu Bapak perhatikan total jam waktu untuk agama, Pancasila, bahasa Indonesia, matematika ini kita jaga sama dengan di K13. Sehingga total sebagai keperluan dapodiknya antara INTA dan proyek ini mempunyai alokasi waktu yang sama. Slide selanjutnya, baru di kelas 11 Ibu Bapak nanti siswa akan diarahkan mengambil pilihan-pilihan mata pelajaran. Jadi ada kelompok umum yang dipelajari sama oleh seluruh siswa, yaitu agama, Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, PJOK, sejarah, dan seni. Baru nanti di kelas 11 pilihannya, next slide. Lalu selanjutnya, siswa akan diarahkan untuk mengambil 4-5 pilihan mata pelajaran. Jadi akan didorong mengambil 4-5 mata pelajaran. Yang tentunya pilihan mata pelajaran ini juga akan memperkuat kira-kira siswanya nanti akan melanjutkan kemana. Nah sekarang kalau sebelumnya diarahkan harus mengambil kelompok-kelompok tertentu, nah sekarang siswa diarahkannya mengambil mata pelajaran. Untuk di kelas 12 itu sama dengan yang di kelas 11, jadi melanjutkan mata pelajarannya yang ada di kelas 11, bahwa nanti siswa akan didorong untuk mengambil mata pelajaran kelompok umum dan juga didorong untuk mata pelajaran pilihan, mengambil 4-5 mata pelajaran pilihan, dan tentunya ini sebagai dasar nanti siswa akan melanjutkan juga perguruan tingginya kemana. Nah ini pilihan-pilihannya. Kita buka juga ruang kelompok pilihan untuk kelompok pilihan vokasi yang memungkinkan nanti dikembangkan sesuai kebutuhan dari peserta didik juga. Slide selanjutnya itu yang untuk di SMA. Jadi di SMA ini Bapak tidak ada lagi siswa diarahkan untuk kelompok-kelompok tertentu yang diarahkan, tapi siswa silakan mengambil pilihan-pilihan mata pelajaran sesuai bidang minat dan kemampuannya.
Untuk struktur kurikulum di SMP, Ibu Bapak sama juga dengan di sekolah dasar. Ada kegiatan intrakurikuler, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Alokasinya kalau di SD ini 20% kurang lebih, di SMP 25%, di SMA mulai 30%. Jadi alokasi bagaimana kegiatan proyek itu dilakukannya yang sama ya, dilakukan secara fleksibel, baik secara muatan maupun waktu pelaksanaan. Secara muatan, proyek penguatan harus mengacu pada capaian profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran. Sama di SD, SMP maupun di SMA. Nah, kebaharuan di SMP selanjutnya adanya mata pelajaran informatika. Kalau di kurikulum 2013 sejak tahun 2018 informatika ini menjadi mata pelajaran pilihan. Selanjutnya, maka pada saat ini posisinya informatika sebagai mata pelajaran wajib. Jadi pembaruannya untuk di SMP adanya satu mata pelajaran Pancasila menggantikan posisi mata pelajaran PPKN. Lalu yang kedua adalah mata pelajaran Pancasila mata pelajaran informatika yang sebelumnya mata pelajaran pilihan sekarang menjadi mata pelajaran wajib yang dapat diajarkan oleh guru yang mempunyai latar belakang informatika, juga diajarkan oleh guru yang mempunyai latar belakang MIPA. Ini yang untuk di SMP. Jadi di SMP ini selain pengorganisasian yang membedakan antara intra dan proyek, juga kebaharuannya adalah terkait dengan mata pelajaran informatika yang menjadi mata pelajaran wajib. Jadi di SMP ini tidak terlalu banyak berubah. Selain itu juga seni dan prakarya. Prakarya kalau di K13 itu mata pelajaran pilihan bersanding dengan informatika. Nah, sekarang prakarya bersanding dengan mata pelajaran seni. Seninya pun siswa mengambil salah satu jenis seni tergantung yang diminati dan tergantung juga ketersediaan SDM yang tersedia. Jadi siswa fokus kalau memang tertariknya seni, ada guru seni, fokus ke ngambil seni musik saja. Kalau gurunya adanya latar belakang seni rupa, siswanya pun lebih nyaman seni rupa, silahkan mengambil seni rupa. Jadi mengambil fokus kepada salah satu seni. Nah, untuk alokasi waktu di kelas 7, kelas 8, ini minggu, efektifnya 36 minggu. Selanjutnya di kelas 9 itu alokasi waktunya itu kurang lebih 32 minggu. Struktur kurikulum sekolah dasar. Nah, ini tadi sudah perkenalkan bagaimana kita memperkenalkan juga terkait capaian pembelajarannya. Adanya fase-fase, mulai dari fase A untuk kelas 1, kelas 2, fase B untuk kelas 3, kelas 4, fase C untuk kelas 5, kelas 6, dan fase D untuk kelas 7, 8, 9, fase F, fase E kelas 10, dan fase F di kelas 12. Nah, fase-fase inilah Ibu Bapak kita tuangkan capaian-capaian yang perlu dikuasainya agar satuan pendidikan, agar para pendidikan cukup waktu dan ruang untuk mengorganisasikan pembelajarannya. Sesuai juga di jenjang-jenjang atasnya, di sekolah dasar, semua kegiatannya dibagi menjadi kedua kegiatan utama, yaitu kegiatan intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek ini mempunyai alokasi waktu 20%. Dari beban selama ini, beban belajar selama ini yang 100% dialokasikan untuk kegiatan intra. Nah, sekarang Ibu Bapak kita ambil waktu-waktu yang ada kurang lebih 20% di kegiatan ini dialokasikan untuk penguatan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di mana pelaksanaan proyek ini dilakukan secara fleksibel. Waktu pelaksanaan muatan, nah, tempatnya boleh di mana saja, bisa di sekolah, dalam kelas, atau di tempat-tempat pelaksanaan proyek. Waktunya itu juga fleksibel, bisa mungkin dilakukan setiap minggu, bisa dilakukan mungkin di dalam 1 bulan 1 minggu tertentu, bisa juga mungkin dalam 1 semester dilakukan 1 bulan tertentu, 1 atau 2 bulan tertentu. Nah, pelaksanaannya juga ini Ibu Bapak dilakukan secara fleksibel, dan sebagai tujuan pembelajarannya adalah dimensi-dimensi sub-elemen dari profil pelajar Pancasila, sehingga jelas tujuannya adalah penguatan ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila. Secara pengelolaan waktu, proyek dapat dilaksanakan dengan jumlah alokasi waktu ya tadi dari yang ada dari semua mata pelajaran
dan waktunya tidak mesti sama. Di sekolah dasar ini proyek dilakukan setahun 2 kali. Nah, yang perlu kami tekankan bahwa untuk proyek ini Bapak, karena sebagai tujuan pembelajarannya adalah capaian dari profil pelajar Pancasila, dari dimensi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mulai lalu mandiri, benalar etis, kebinekaan global, kreatif, dan bergotong royong, maka dimensi itulah yang ingin kita perkuat. Jadi, kalaupun memang nantinya belum mampu mengaitkan dengan mata pelajaran, tidak mesti dikaitkan. Kalau sudah mampu, silahkan. Jadi, proyek ini dirancang tidak harus mengacu kepada capaian pembelajaran di mata pelajaran, karena dia yang perlu, tujuan yang perlu dicapainya adalah dimensi-dimensi sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, Ibu Bapak, untuk di sekolah dasar ini ada beberapa pembaharuan. Pertama, adanya mata pelajaran pendidikan Pancasila yang mungkin posisinya ini memperkuat sebelumnya pendidikan kewarganegaraan Pancasila, sekarang menjadi pendidikan Pancasila. Lalu ada juga mata pelajaran bahasa Inggris sekolah dasar sebagai mata pelajaran pilihan. Nah, inilah yang kita perkuat agar siswa nanti pada jenjang selanjutnya, kalau dari sejak awal sudah diperkuat bahasa Inggrisnya, sehingga pada saat jenjang selanjutnya tidak ketinggalan dan mudah lebih beradaptasi. Sehingga kita pada saat ini sebagai transisi, bahasa Inggris didorong sebagai mata pelajaran pilihan yang untuk mengajarnya, jika guru kelasnya mampu menguasai bahasa Inggris, punya kompetensi bahasa Inggris, silahkan diajarkan oleh guru yang mempunyai kemampuan bahasa Inggris. Karena di sekolah dasar kita ketahui merupakan guru kelas. Namun kalau misalkan guru kelasnya belum mampu menguasai, mungkin disediakan guru yang mempunyai latar belakang bahasa Inggris. Ataupun jika itu mungkin tidak memungkinkan, kalaupun di sekolahnya Anda terkait dengan lagi program Kampus Merdeka, ya mungkin bisa juga diajarkan oleh mahasiswa yang menggunakan magang Kampus Merdeka ini untuk mengajarkan bahasa Inggris. Nah, ini dari kelas awal kita sudah siapkan capaian pembelajarannya, kita sudah siapkan buku teksnya, agar nanti jika sekolah sudah mampu, silahkan diberikan mata pelajaran bahasa Inggris. Karena selama ini seringkali sekolah mengajarkan bahasa Inggris, ada yang diletakkan sebagai ekstrakurikuler, ada yang diletakkan sebagai muatan lokal. Dan sekarang kita diberikan waktu khusus, silahkan ajarkan bahasa Inggris sejak kelas awal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Muatan lokal sama dengan K13, bisa diintegrasikan dan bisa juga berdiri sebagai mata pelajaran tersendiri. Nah, strukturnya kalau Bapak perhatikan tadi dijelaskan di awal, semua mulai struktur untuk di sekolah dasar ini sama dengan jenjang-jenjang lainnya dibagi 2 kegiatan, antara intra dan juga adanya terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Walaupun menyimpan terkait dengan alokasi waktu di setiap mata pelajaran, ini jangan sampai dimaknai setiap mata pelajaran ada proyek. Nah, untuk proyek ini dijelaskan di awal, diakumulasikan dulu waktunya, baru didesain, direncanakan dari waktu akumulasi tersebut. Kita sengaja disimpan di samping kanan setiap alokasi intranya untuk menjaga beban belajar, itu terutama nanti di yang SMP, di SMA, beban belajarnya itu di setiap mata pelajaran tetap. Tetapi dalam pelaksanaan yang selama ini 100% untuk intra, nah sekarang alokasi 20-30%-nya dilaksanakan untuk kegiatan proyek yang sifatnya lintas mata pelajaran. Slide selanjutnya, di sekolah di kelas 2 juga alokasi waktu mata pelajarannya Ibu Bapak bersama, dan di kelas 3, mulai kelas 3 ini diperkenalkan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kalau sebelumnya ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial mulai kelas 4 itu berdiri sebagai mata pelajaran masing-masing. Nah, sekarang Ibu Bapak ilmu pengetahuan alam dan sosial ini menjadi satu mata pelajaran di mana kita ingin membangun ilmu pengetahuan secara utuh. Di sekolah dasar, ilmu pengetahuan alam dan sosial digabung sebagai ilmu pengetahuan alam dan sosial. Mulai ke SMP, mulai dipisah ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Dan makin atas lagi ilmu pengetahuan alam dipecah lagi menjadi fisika, kimia, biologi. Ilmu pengetahuan sosial dipecah lagi ekonomi, sosiologi, geografi, dan antropologi. Sehingga dari makin atas makin mengerucut. Nah, inilah yang ingin kita bangun. Nah, ini kebaruannya di SD ini.
Di kelas 3 mulai ada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial yang merupakan gabungan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Bahasa Inggris sama mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Muatan lokal sama mulai kelas 1 dan sampai kelas 6. Jadi kita tetap terkait muatan lokal memperkuat bagaimana kearifan lokal itu dibangun melalui mata pelajaran muatan lokal. Selain itu juga bisa dibangun melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Strukturnya bila antara intra dan kurikuler. Selanjutnya, dan ini di SMA juga sama, di kelas 6 juga sama, dari segi struktur dengan kelas 3 tadi. Cuma untuk alokasi waktu minggu efektif, kalau di kelas 1, 2, 3, 4, 5 itu, minggu efektif dalam setahun itu 36 minggu. Nah, untuk di SMA, untuk yang di SMP, di SD kelas 6, selanjutnya, di SD kelas 6 itu alokasi waktunya 32 minggu.